Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani. Selamat pagi adik-adik semuanya, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Nah, sekarang kakak tanya sekali lagi, gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah sekolah minggu adik-adik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian. Apakah Renal? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu apa kak? Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah.
sekarang tiba saatnya untuk kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Renal. Oke Ade, kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, kembali kakak mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian dengan lagu Berani Tampil Beda. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasanya adik-adik siapkan dulu amplop persembahannya. Dan jangan lupa adik-adik untuk menulis tanggal hari ini, Minggu tanggal 1 November 2020. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan syukur kami. Tolong kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan satu lagu dengan judul Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan lebar pujian.
tiba saatnya untuk Kagatan menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Nah, pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu kita akan tetap dilaksanakan online ya adik-adik. Dan untuk pengumuman yang kedua, sekarang kan kita lagi dalam masa pandemi. Nah, Kagatan mau bagi tips nih gimana supaya adik-adik tidak bosan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 November 2020. Semoga kasih Tuhan Yesus senantiasa melingkupi adik-adik semua ya. Nah, pengumuman kakak sudah selesai. Sekarang adik-adik bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Jalani bergandeng tangan, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Shalom adik-adik kakak yang ada di kelas besar, selamat pagi. Sekali lagi ya Kak Cia mau dengar suara adik-adik yang lebih keras. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Nah gitu dong, semuanya semangat untuk mengikuti dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak siapa ya nanti. Nah adik-adik, untuk mengawali aktivitas kita di kelas besar, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan sekarang kami kiranya mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, apa yang kami baca nanti Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum masuk ke cerita, kita mau flashback cerita minggu lalu. Minggu lalu kita mendengar cerita tentang apa ya? Bagus, tentang kemah suci. Jadi kemah suci itu dibuat dengan perhiasan-perhiasan bangsa Israel waktu mereka bawa keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu nggak kenapa sih kemah suci itu dibuat? Iya betul, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu kan bahwa Tuhan sendiri yang kangen adik-adik. Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Nah adik-adik, tiap-tiap rumah ibadah tentunya harus ada seorang imam yang melayaninya. Nah, cerita minggu ini kita akan mendengarkan cerita bahwa Tuhan yang akan menetapkan sendiri iman itu dan bagaimana bangsa Israel beribadah di kemah suci tersebut. Adik-adik pada penasaran gak ceritanya? Kalau penasaran, ingat ya. Kalau penasaran, adik-adik bisa siapkan dulu nih bukunya. Nah, sebelum itu adik-adik jangan lupa ya, siapin bukunya, alat tulis, dan juga Alkitab. Oke, kalau sudah siap semua, langsung saja kita akan mendengarkan cerita dari Kak Esther. Shalom adik-adik semua, kembali lagi sini Kak Esther yang akan membawakan cerita buat kalian semua di kelas besar. Tema kita pada minggu ini yaitu Harun Imam Besar. Kalian bisa buka Alkitabnya di Keluaran pasal 28, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, dan pasalnya yang ke-28 ayat 3 sampai 8. Lalu di Imamat pasal 16. Oke. Kak Esther mohon maaf ya, karena minggu ini Kak Esther tidak menggunakan video dikarenakan kondisinya Kak Esther nggak memungkinkan untuk di video karena matanya Kak Esther bengkak. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita Alkitab. Oh ya adik-adik ingat nggak pada saat ada suatu peristiwa seperti ini? Harun, pada semuanya pada panggil Harun. Buatlah bagi kami ilah yang akan memimpin kami. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Musa. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak? Itu suara-suara siapa ya? Iya benar, itu adalah suara bangsa Israel yang menginginkan supaya dibuatkan ilah yang kelihatan oleh mata jasmani mereka, adik-adik. Mereka mengingat ilah-ilah yang dimiliki oleh bangsa Mesir. Kita sudah pernah ya mempelajari ya ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Mesir. Ada banyak ya sayang ya. Jadi itu bangsa Israel juga menginginkan Harun membuat ilah yang kelihatan oleh mereka seperti ilahnya bangsa Mesir. Nah, mereka itu sudah tidak sabar menunggu Musa yang sudah berhari-hari pergi ke atas gunung Sinai. Oke adik-adik, pada saat itu Harun melakukan dosa yang sangat besar karena dia tidak berani adik-adik menolak kemauan bangsa Israel untuk menyembah patung. Adik-adik tahu patung apa? Iya benar, yaitu patung anak lembu emas. Malah ia menyuruh ibu-ibu dan anak-anak menyerahkan perhiasan emas yang mereka pakai. Lalu ia melebur di dalam api dan membentuknya menjadi patung anak lembu emas. Tuhan Allah mengampuni dosa bangsa Israel, adik-adik. Dia juga mengampuni dosa Harun. Bahkan walaupun dengan kejadian seperti itu, Allah mengangkat dan memilih Harun sebagai imam besar untuk bangsa Israel. Iya,
Musa tetap jadi pemimpin umum ya adik-adik ya, yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan perjalanan bangsa Israel. Sedangkan Harun melalui jabatannya sebagai imam besar, dia diberi tugas untuk mendamaikan bangsa Israel dengan Allah. Jika pada waktu yang lalu Harun membawa bangsa Israel menyembah berhala, namun sekarang adik-adik, dia memimpin bangsa Israel untuk menyembah Allah yang benar. Iya, luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun Harun sudah melakukan kesalahan yang sangat besar, melakukan dosa yang besar, tetapi Allah Maha Pengasih, dia tetap mengampuni bangsa Israel, dia tetap mengampuni Harun, bahkan memilihnya menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Nah, lalu adik-adik, pada saat Harun dipilih sebagai imam besar bagi bangsa Israel, Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat pakaian yang sangat indah bagi Harun. Wow, pakaiannya seperti apa ya adik-adik ya? Iya, kemeja Harun harus ditenun dari kain linen halus. Di atas kemeja itu, Harun mengenakan jubah yang dihiasi dengan lonceng kecil pada pinggirnya. Sehingga kalau Harun berjalan, setiap langkah disertai bunyi-bunyian dari lonceng itu. Nah adik-adik, di atas jubah Harun memakai sebuah efod yang menutupi dada dan punggungnya. Pada kedua bahu efod bagian muka dan belakang disambung dengan 2 batu permata berbingkai emas. Iya, pada setiap batu diukir nama dari satu suku Israel. Nah, lalu adik-adik, di samping itu Musa menyuruh tukang sulam dan tukang emas bekerja sama menciptakan tutup dada untuk Harun. Bentuknya itu persegi. Masing-masing sisi panjangnya 22 cm. 4 baris batu pertama yang beraneka ragam dipasang. Lalu 3 batu dalam tiap baris. Sehingga jumlah keseluruhannya ada 12. Iya, kira-kira kenapa ya harus 12? Adik-adik ada yang tahu? Iya, benar. Karena 12 itu mewakili suku Israel ya. Aduh, betapa sayangnya ya Tuhan terhadap suku-suku Israel, sehingga nama mereka begitu dihargai. Tuhan ingin adik-adik kalau Harun datang menghadap hadirat Tuhan dengan membawa nama-nama suku Israel tadi pada dadanya dan mendoakan kedua belah suku Israel itu terus menerus. Akhirnya untuk Harun juga dibuatkan serban yang menutupi kepalanya adik-adik. Serban itu juga diberi hiasan dari emas murni yang ditulisi dikhususkan untuk Tuhan. Hiasan yang sangat berarti itu dipasang dengan tali biru pada serban Harun. Iya, begitulah adik-adik, Harun yang sudah diampuni oleh Tuhan jadi angkat menjadi imam besar. Dan itulah juga pakaian seorang imam yang harus dipakai oleh Harun selama dia hidup, yang kemudian nantinya akan diwariskan kepada anak sulungnya. Anak-anak Harun yang ikut dalam panggilan imam juga diberi pakaian yang indah adik-adik, supaya mereka dikhususkan untuk Tuhan dan dihormati oleh bangsa Israel. Tetapi ya pakaian mereka tidak sama indahnya ya adik-adik ya, karena yang untuk Harun, untuk imam besar itu berbeda ya. Tetapi anak-anak Harun juga tetap indah, cuma berbeda ya. Perintah untuk membuat pakaian itu dan bagaimana membuatnya itu datang langsung dari Allah.
ya, bukan dibuat-buat oleh Musa atau bukan karena keinginan Harun, tetapi itu semuanya langsung dari perintah Allah. Allah langsung yang mengatakan itu kepada Musa. Allah ingin kesuciannya terlihat dalam keindahan hiasan dari pakaian Harun, dan bahwa dia sebagai imam besar yang bertugas untuk mendoakan suku-suku Israel. Ya adik-adik ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa pakaian imam besar yang dibuat begitu indah dan begitu banyak arti dan makna bukan karena kehendak Harun atau Musa, tetapi itu adalah perintah langsung dari Allah sendiri. Ya adik-adik ya, itu bisa dicatat di buku catatan kalian. Ya, Harun juga diberi tugas untuk memberkati bangsa Israel. Nah, pada saat Harun memberkati bangsa Israel, dia mengucapkan berkat yang indah sekali, dan sampai saat ini ucapan berkat itu masih dipakai atau diucapkan pada akhir kebaktian oleh pendeta-pendeta yang mengangkat tangan seperti Harun untuk memberkati jemaat. Kira-kira adik-adik tahu nggak kata-kata berkat itu seperti apa? Kita bisa buka di Bilangan pasal 6 ayat 25 sampai 26. Bunyinya seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik pasti pernah dengarkan kalimat berkat seperti ini? Iya, pasti dong. Kalau misalnya kita ibadah, kita pasti mendengar Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta memberkati jemaatnya dengan menggunakan kata-kata berkat seperti ini. Nah, ini adalah kata-kata berkat yang dikatakan juga oleh Harun tuh pada saat dia memberkati umatnya, suku bangsa Israel pada saat itu. Ya, luar biasa ya, kalimat berkatnya indah sekali. Adik-adik, kalau menurut adik-adik, apakah dengan pakaian yang indah, yang mewah, karena banyak batu-batuan di situ adik-adik ya, menjadikan Harun menjadi suci? Menurut adik-adik gimana? Ya tidak adik-adik, benar sekali. Ya, sama seperti semua orang lainnya, Harun juga orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan Allah setiap hari. Nah, di sini adik-adik, Tuhan menunjukkan cara bagaimana Harun dan semua bangsa Israel dapat diampuni dosanya, sehingga mereka dapat hidup di hadapan Allah yang suci, yang tinggal di antara mereka. Nah, begini adik-adik, tiap pagi dan petang, Harun membawa korban bakaran di atas mezbah di halaman kemah suci. Seekor domba disembelih pada setiap upacara itu. Setelah darahnya dicurahkan, domba itu dibakar di atas mezbah sampai habis. Melalui korban domba yang disembelih, kita diajarkan bahwa dosa harus dihapuskan dengan kematian. Karena apa adik-adik? Ya, pernah dengar? Upah dosa adalah maut. Betul, upah dosa adalah maut. Setiap domba yang disembelih menunjuk kepada Tuhan Yesus, anak domba Allah yang dijanjikan Allah sebagai korban atas dosa-dosa kita, umat manusia, atas dosa-dosa kita orang yang percaya adik-adik. Ya, di samping korban bakaran pagi dan petang, ada juga korban-korban lain yang dibawa secara khusus. Bila seseorang berbuat dosa, ia membawa seekor domba jantan atau kambing jantan. Ia membawanya ke depan pintu gerbang kemah suci sebagai tanda kepada imam besar bahwa ia menyesali dosanya adik-adik. Kemudian ia harus meletakkan tangan di atas kepala binatang itu dengan maksud
bahwa dosa yang dilakukannya sekarang ditaruh di atas binatang yang tidak bersalah itu. Selanjutnya, binatang itu disembelih dan dibakar di atas mezbah, dan Tuhan Allah mengampuni dosa orang itu. Nah, korban yang tadi Kak Esther ceritakan itu disebut dengan korban penghapus dosa. Ya, dicatat ya, bisa diulangi lagi video Kak Esther supaya kalian bisa mengerti. Oh, rupanya seperti itu bangsa Israel memberikan korban penghapus dosa, ya. Tuhan tidak mengampuni dosa orang itu karena seekor binatang yang sudah mati bagi dia. Seekor binatang tidak bisa menebus dosa kita, adik-adik. Tuhan memberikan cara itu sebagai gambaran, ya. Gambaran pada suatu hari nanti Tuhan Yesus yang akan mati untuk dosa kita. Jadi yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu bukan berarti bahwa binatang yang telah dibunuh, yang telah diserahkan itu dapat menghapus semua dosa mereka. Tetapi itu adalah gambaran masa yang akan datang nanti. Tuhan Yesus akan datang ke dunia dan dia akan mati di kayu salib, dan dia akan menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib, ya adik-adik ya. Nah, itu adalah gambaran, ya. Tuhan Yesus yang akan membayar harga untuk dosa yang kita sendiri tidak sanggup membayarnya. Juga tidak bisa melalui binatang-binatang korban, tidak bisa. Hanya dengan kematian Yesus di kayu salib, maka dosa kita ditebus. Yesuslah anak domba yang sesungguhnya yang berkorban untuk kita. Jadi itu dicatat ya sayangnya. Adik-adik, sekali setahun orang Israel disuruh merayakan suatu hari yang sangat khusus yang disebut Hari Raya Pendamaian. Pada hari itu semua orang, besar kecil, tidak boleh melakukan sesuatu pun. Juga harus berpuasa. Panjang hari mereka memikirkan dan menyesali dosa mereka. Nah, pada hari itu semua orang berkumpul adik-adik di halaman kemah suci. Mereka harus membawa 2 ekor kambing jantan. Nah, Harun sendiri, dia menyediakan seekor domba jantan untuk keluarganya. Pada hari raya ini, Harun tidak memakai pakaian yang indah adik-adik, melainkan hanya mengenakan jubah putih saja. Domba jantan yang dibawa Harun disembelih lebih dahulu untuk menjadi korban semua dosa yang dilakukan Harun dan keluarganya adik-adik. Dari darah domba itu, Harun membawa sedikit ke dalam tempat yang maha suci, di mana tabut perjanjian yang ditutup dengan tutup pendamaian berada. Selain itu, Harun juga mengambil pembaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah dan 2 genggam ukupan dari wangi-wangian, lalu membawanya masuk ke ruang maha suci. Kemudian adik-adik, ukupan itu dibakar sehingga asapnya menutupi tutup pendamaian, supaya Harun tidak melihat kemuliaan Allah. Sebab kalau Harun melihatnya, ia pasti akan mati. Betul, karena Allah itu suci, tidak ada yang bisa ya adik-adik ya. Kemudian Harun keluar lagi dan menghadapi bangsa Israel. Dosanya dan dosa keluarganya sudah diampuni. Sekarang salah satu di antara kambing jantan yang diantarkan bangsa Israel disembelih untuk dosa mereka. Dengan darah kambing itu, Harun masuk lagi ke tempat yang maha suci adik-adik. Darah kambing itu dipercikkan pada tutup pendamaian. Hanya pada hari itu imam besar boleh memasuki tempat yang maha suci, dan ia hanya boleh masuk dengan membawa darah korban itu. Melalui peristiwa ini, Tuhan Allah mengajar umatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, bahwa Allah
maha suci adanya dan tidak bisa berhubungan dengan orang berdosa. Karena itu, dosa harus dibayar dengan darah yang dicurahkan. Kemudian, Harun keluar lagi adik-adik, mengambil kambing jantan yang kedua. Ia meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu. Ia berdiri menghadap orang Israel dengan tangan seperti itu dan mengakui semua dosa yang diperbuat bangsa Israel dalam tahun yang lalu. Setelah itu, seorang yang sudah disiapkan membawa kambing itu jauh ke padang gurun, sehingga ia tidak dapat lagi kembali ke perkemahan bangsa Israel. Dengan cara itu adik-adik, Tuhan Allah mengampuni dosa bangsa Israel dan tidak mengingat-ingat dosa itu lagi. Iya adik-adik ya. Setelah semua acara yang disaksikan oleh bangsa Israel itu berakhir, Harun menanggalkan jubah putihnya. Ia meninggalkan jubah putih itu di dalam kemah suci sampai pada hari raya pendamaian berikutnya adik-adik ya. Nah, pada akhir perayaan hari raya pendamaian itu, semua orang Israel meninggalkan kemah suci dan pulang ke kemah mereka masing-masing dengan hati yang penuh syukur. Tuhan Allah sudah mengampuni dosa mereka dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Mereka memulai sesuatu yang baru pada tahun yang baru dalam hidup bersama dengan Tuhan. Ya adik-adik, jadi Kak Esther harap kalian bisa mencatat semuanya itu di dalam buku catatan kalian, karena ini adalah ilmu baru bagi kita semua, supaya kita tahu apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi adat bangsa Israel pada saat itu di bawah kepemimpinan Musa dan Harun. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam penerapan atau respon. Kita tadi sudah belajar bagaimana bangsa Israel dapat hidup dekat dengan Allah, yaitu dengan apa tadi? Dengan mengakui dosa dan memohon pengampunan setiap pagi dan petang, khususnya pada hari raya pendamaian. Darah domba yang disembelih tiap hari dan tiap petang mengingatkan bangsa Israel bahwa upah dosa adalah maut. Hal ini berarti bahwa dosa hanya dapat diampuni melalui pencurahan darah melalui kematian. Kemudian, Imam Besar Harun mendoakan mereka dan memberkati mereka supaya mereka dapat hidup dalam damai sejahtera. Ayo adik-adik, kalau Kak Esther tanya bagaimana cara kita mendapat pengampunan dosa? Apakah dengan cara bangsa Israel seperti dulu, dengan mengorbankan domba atau kambing? Ayo. Iya, beda ya. Bukan itu ya, karena itu hanya gambaran di masa yang akan datang. Jadi kita memperoleh pengampunan dosa hanya dengan apa? Kematian Yesus di kayu salib. Itulah yang menebus semua dosa kita tanpa terkecuali. Ya, semua dosa umat manusia ditebus hanya dengan kematian Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah di kayu salib. Itulah yang membasuh semua dosa-dosa kita. Siapa yang mendoakan kita dengan tidak henti-hentinya? Iya, betul. Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus yang mati untuk dosa kita menjadi imam besar bagi kita di surga, di sisi Bapanya. Ia terus mendoakan kita adik-adik. Nama kita terus diingat oleh Tuhan Yesus, sama seperti Harun membawa nama 12 suku bangsa Israel pada dadanya setiap kali ia menghadap Allah di kemah suci. Tetapi dengan Tuhan Yesus, bukan hanya 12 suku Israel saja, tetapi nama kita semua, nama-nama orang yang percaya kepadanya selalu dia bawa. Ya adik-adik ya, dan selalu didoakan dengan tidak henti-hentinya. Oke adik-adik, kita langsung masuk juga ke dalam aktivitas. Aktivitas kita minggu ini yaitu mengerjakan tutup dada Harun. Kalian perhatikan petunjuknya sebagai berikut.
Nah, kalau sudah adik-adik, jangan lupa aktivitas kalian segera foto dan dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Oke, kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Iya, betul sekali. Ini adalah kata-kata berkat yang diucapkan Harun dan diucapkan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta untuk memberkati jemaatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke adik-adik, itu adalah ayat hafalan kita untuk minggu ini. Bukan hanya dicatat ya adik-adik ya, tetapi dapat kalian maknai dalam kehidupan adik-adik selanjutnya. Oke adik-adik, melalui pelajaran kita minggu ini, Kak Esther berharap kalian mengerti tugas seorang imam besar terhadap umatnya. Dan melalui pelajaran ini juga adik-adik boleh bersukacita bahwa Yesus sebagai imam besar memberkati dan mendoakan kita semua. Ya, dan mulai saat ini, melalui pelajaran ini, kita diajarkan untuk bersedia dan mulai mendoakan orang lain supaya merasakan berkat dan kasih anugerah yang sama yang telah kita terima, yang kita telah peroleh di dalam Yesus. Oke adik-adik, itu dulu cerita Kak Esther minggu ini. Terima kasih dan tetap setia untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, gimana cerita Kak Esther tadi? Seru kan? Oke, langsung aja. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Senang dan Melompat. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah kita. Adik-adik semua, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sekolah minggu kami ini. Tuhan, jika sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami lagi, tolong Engkau sertai dan lindungi kami apapun yang kami kerjakan. Banyak sekali doa yang ingin kami sampaikan, tapi doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.